saya akan berbicara tentang sebuah kata Bereshit. Ini kata yang penting untuk kita mengerti. Kita akan mengenal pribadi Allah dari kata Bereshit. Bereshit itu adalah kata Ibrani. Mengapa kata ini istimewa? Kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit ini adalah kata pertama yang muncul di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Dengan lain kata, Bereshit ini artinya adalah in the beginning, pada mulanya. Jadi kata ini kata yang istimewa karena pertama-tama firman Tuhan itu dimulai dengan kata Bereshit. Makanya kata ini dipakai untuk menyatakan judul daripada kitab Kejadian. Jadi Bereshit itu artinya pada mulanya, in the beginning. Nah saudara, mengapa kata ini istimewa? Karena dalam kata ini kita bisa mempelajari ada 5 sifat atau pribadi Allah yang saudara dan saya sembah. Yang pertama, dari kata ini kita mempelajari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal dan satu-satunya. Coba kita melihat kata Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sudah ada sejak dari semula. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan, sebelum segala ciptaan itu ada, Allah itu sudah ada. Dia sudah ada karena dia adalah Allah yang kekal, tidak terbatas. Dikatakan dari kekal sampai kekal, dia ada. Sebab itu ketika Musa bertanya kepada Allah, kalau aku ditanya siapa nama Allah, aku mau jawab apa? Allah berkata, katakan namaku adalah Aku. Itu sebenarnya yang dikatakan. Aku adalah aku. I am, huruf besar. Makanya dalam bahasa Inggris dipakai kata the great I am. Yang I yang selanjutnya itu sebenarnya harus huruf kecil semua. Sebenarnya yang boleh dipakai I huruf besar itu hanya Allah. Ketika dia mengatakan aku, itu dia I huruf besar. Allah itu ada sebelum ada apa-apa. Cuma ada Allah pribadi. Roh yang kekal ini. Dan hanya Allah satu-satunya, dia adalah Allah. Coba kita baca 2 ayat yang saya kutip tadi. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Perhatikan, aku tetap dia ini dikatakan I am he is. Karena dia sedang mengatakan kepada bangsa Israel tentang pribadinya. Terus, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat yang berikutnya, Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada. Ini adalah pengetahuan dasar dan hampir semua agama mengakui bahwa ada Allah. Dan Allah itu kekal dan cuma ada satu-satunya. Coba kita lihat poin yang kedua dari kata ini. Kata Bereshit itu juga menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, ini adalah pengakuan iman daripada orang Yahudi yang paling penting. Ya, dengarlah hai orang Israel, Shema Israel. Dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara perhatikan kata Esa ini, Esa itu bukan satu ndil, bukan. Tapi Esa itu adalah satu kesatuan, Esa. Dalam bahasa aslinya dipakai kata Echad. Jadi Allah itu satu, tapi bukan satu cuma pribadi satu. Kita mengerti sebagai orang percaya bahwa Allah itu adalah Tritunggal.
Tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. Dan saudara jangan coba-coba untuk mengotak-ngatik hal ini, sebab sampai kapanpun kita tidak bisa mengerti hal ini. Tritunggal. Kalau suami istri itu dui tunggal. Tuhan berkata suami istri itu dua menjadi satu. Nah itu suami istri. Tetap dua, tapi di pandangan Tuhan adalah satu. Makanya Tuhan berkata tidak boleh bercerai. Tidak bisa bercerai dan jangan diceraikan oleh siapapun. Karena satu. Nah Allah itu yang kita tadi lihat adalah kekal dan hanya dialah Allah. Tidak ada yang lain. Allah itu adalah Allah yang esa. Nah sampai di sini agak bingung saudara-saudara ya. Untuk mengerti Allah kok punya anak. Lalu ibunya siapa? Nah saudara-saudara ya. Akan timbul pertanyaan yang aneh-aneh saudara. Karena pengertian kita terbatas. Pengertian kita cuma pengertian manusia. Oh kalau ada anak, ada ibu. Dari mana kita bisa melihat bahwa Bereshit ini menunjukkan keesaan Allah? Mungkin di sini kita akan melihat sesuatu yang baru. Bahwa huruf atau abjad Ibrani itu punya arti dan punya nomor, punya angka. Kalau abjad kita itu kan cuma suara A ya A. Artinya apa? Enggak ada. B ya B, C ya C, cuma mewakili suara. Tapi kalau abjad Ibrani itu punya arti yang mendalam dan juga punya angka. Nah Bereshit ini kalau kita lihat dari angkanya dan di jumlah angkanya itu, maka jumlahnya adalah 913. Dan kalau itu diuraikan 9 ditambah 1 ditambah 3 adalah 13. Tidak kebetulan kata ehad yang diterjemahkan adalah esa itu kalau dilihat dari angka-angkanya jumlahnya juga 13. Apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak kebetulan. Sebab itu dikatakan Bereshit pada mulanya Allah menciptakan. Kata Allah yang dipakai di sini adalah kata Elohim. Dan Elohim itu menunjukkan jamak, bukan satu Allah, tapi kesatuan. Pada mulanya Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang kekal. Allah yang satu-satunya. Allah yang sudah ada di Kejadian pasal 1 ayat 0. Perhatikan perkataan saya. Tadi kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 bukan? Tapi Allah itu sudah ada di Kejadian pasal 1 ayat 0. Ketika belum ada ciptaan, dia sudah ada di situ. Dia adalah Allah yang esa. Di sini kita bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab memberitahu kepada kita Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dialah Allah satu-satunya. Dialah Allah yang kekal. Dialah Allah Elohim yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kata Bereshit ini, bahwa Allah itu adalah juru selamat. Coba kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-11. Ini adalah sambungan dari ayat 10 tadi yang kita baca tadi. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Perhatikan bahwa Allah yang kekal itu Allah yang bagaimana? Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Sekarang kita sudah maju lagi, saudara. Bukan lagi pengertian umum, sekarang kita melihat lebih dalam lagi. Oh ternyata Allah itu Allah yang bagaimana? Allah yang kekal ini Allah yang bagaimana? Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Kita bersyukur bahwa pribadi Allah yang kekal itu adalah juru selamat. Bukan juru perusak. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada pribadi lain yang memusuhi Allah. Dan pribadi ini sebenarnya ciptaan Allah. Tapi dia memang ciptaan yang mulia tadinya. Yaitu Lucifer. Dia adalah juru perusak. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang. Pencuri itu datang. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu jangan main-main dengan pribadi yang ini, saudara-saudara. Karena ini adalah pribadi yang akan membunuh, mencuri, merusak, to destroy.
untuk menghancurkan segala sesuatu. Di luar Allah tidak ada juru selamat yang lain dikatakan. Hanya Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah juru selamat. Dia yang menyelamatkan ciptaannya. Teristimewa manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi iblis datang untuk hanya merusak, menghancurkan, dan menghancurkan. So itu jangan main-main dengan iblis, saudara ya. Jangan coba-coba saudara, kalau kepepet pergi ke dukun, cari kuasa-kuasa lain. Jangan. Saya mau beritahu tidak ada kuasa lain yang bisa menyelamatkan kecuali kuasa dari Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada juru selamat yang lain. Saudara jangan cari-cari keselamatan dari yang lain. Cari berkat dari yang lain. Cari kesembuhan dari yang lain. Saya katakan jangan. Hanya Allah, dialah juru selamat. Jadi Allah itu menyelamatkan. Berusaha menyelamatkan. Terus berusaha menyelamatkan. Sampai semaksimal mungkin. Sebisanya dia menyelamatkan kita. Sudah jatuh dalam dosa, diangkat lagi, diselamatkan. Kalau terakhir nggak bisa, itu bukan salah Allah sudah. Jadi sudah percayalah Tuhan itu mengasihi, nanti kita akan lihat. Dan itu tercetus di dalam pernyataannya waktu Allah menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Coba kita baca ayat berikut ini. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sudah tahu mengapa dinamakan Yesus? Terus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu artinya juru selamat. Tidak ada nama yang lebih indah dari nama Yesus. Amin, saudara. Yesus, juru selamat. Jadi saudara-saudara, betapa luar biasanya Allah itu. Dia menyelamatkan, dia adalah Allah yang menciptakan. Tapi bukan cuma menciptakan tok, tapi dia akan menyelamatkan ciptaannya. Dia Allah yang bertanggung jawab. Bagaimana dia menyelamatkan? Dia serahkan anaknya yang tunggal, yang bernama Yesus. Yesus itu artinya the Savior, juru selamat, juru penebus. Kita bersyukur kita punya Yesus. Kita bersyukur kita percaya kepada Yesus. Amin saudara. Kita bersyukur kita mengenal Yesus. Dan terus sampaikan supaya orang lain juga bisa mengenal juru selamat ini. Lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan? Coba kita lihat berikut ini saudara-saudara. Ini adalah kata Bereshit sebenarnya. In the beginning created God the heavens and the earth. In the beginning itu tulisan tadi itu adalah Bereshit. Nah sebagaimana yang tadi sudah saya katakan bahwa huruf atau abjad Ibrani itu punya arti. Bukan cuma sekedar suara. Makanya Bereshit itu punya arti yang tersembunyi di dalamnya. Nah kata Bereshit itu kalau di global arti dari Bereshit itu adalah Allah menghancurkan anaknya dengan tangannya sendiri di atas kayu salib. Hebat bukan? Ajaib bukan? Satu kata Bereshit. Kata pertama dalam Alkitab sudah menunjukkan kepada kita apa yang Allah akan lakukan untuk menyelamatkan kita. Yaitu dia akan menghancurkan anaknya sendiri di atas kayu salib Golgota. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan kenemenan, kalau kita mengerti firman Tuhan. Bereshit itu punya arti yang mendalam. Sebab itu pengenalan yang keempat yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa Allah itu kasih. Kita sudah mencapai keempat. Yang pertama Allah itu apa? Kekal dan He is the only God. Cuma Dia satu-satunya Allah. Yang kedua Allah itu Esa. Artinya kesatuan. Dia adalah three in one. Tritunggal. Yang ketiga adalah Allah itu penyelamat. Allah yang Esa, Allah yang kekal, Allah yang satu-satunya ini ternyata adalah Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Dan yang keempat, bukan cuma penyelamat, tapi melalui Bereshit ini kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih.
Sebab dia menyelamatkan dengan cara mengorbankan yang paling dia kasihi, yaitu anaknya yang tunggal. Dia harus hancurkan dengan tangannya sendiri di atas kayu salib Golgota. Siapa yang tega? Tidak ada. Tapi itu yang Allah berbuat untuk menyelamatkan ciptaannya. Coba kita baca ayat ini saudara. Bagaimana dikatakan bahwa Allah itu kasih. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini adalah doa Yesus kepada Bapaknya. Jadi Yesus berkata bahwa agar orang-orang yang sudah kau tebus itu mereka bisa memandang kemuliaanku Bapa yang Bapa sudah berikan kepadaku, sebab engkau Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bereshit pada mulanya, in the beginning. Kalau saya boleh katakan Kejadian pasal 1 ayat 0. Ketika belum ada apa-apa, katakan ini Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah mulai bekerja di sini menciptakan langit dan bumi. Tapi sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah yang kekal itu tinggal di dalam kesatuan kasih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu diikat dengan kasih yang sempurna. Sebab itu hanya kekristenan yang bisa menjelaskan apa itu kasih. Saudara. Mengapa? Karena yang namanya kasih itu tidak bisa sendirian. Amin, saudara-saudara. Kasih itu tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu kita tidak tahu apa itu kasih apa tidak. Betul? Bagaimana kita tahu kalau seseorang itu kasih? Ketika dia punya teman, punya pasangan, punya anak, punya cucu. Di situ kita tahu, oh dia itu kasih. Kasih itu butuh objek. Makanya kalau Allah itu cuma satu tok, kita tidak bisa mengatakan Allah itu kasih. Tapi kekristenan memberitahu kepada kita bahwa Allah itu Tritunggal. Dan dalam ketritunggalan itu kita melihat kasih. Yesus berkata, engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tapi kita coba lihat ayat berikutnya. Coba kita baca ayat ini. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dipilih untuk apa, saudara? Dipilih untuk mati di atas kayu salib. Untuk menjadi domba yang disembelih. Kita memang tidak bisa mengerti sepenuhnya, tapi firman Tuhan sudah memberikan sedikit gambaran rahasia tentang kekekalan ini. Saudara-saudara, bagaimana Allah Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kekekalan mereka sudah mengadakan sebuah musyawarah kesepakatan bahwa anak pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang harus mati di atas kayu salib. Dan itu sudah ditentukan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dikatakan sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada ciptaan. Allah dengan kemahatauannya dia tahu bahwa nanti manusia yang diciptakan akan jatuh dalam dosa. Dan harus ditebus dengan cara seseorang harus mati di atas kayu salib. Dan tidak ada lain, hanya Allah sendiri yang bisa menyelamatkan ini. Sebab itu Yesus ditentukan, dipilih untuk mati. Makanya saya katakan tadi, kalau kita merenungkan hal ini dan kita tidak mengasihi Tuhan, saudara-saudara, kedemenan. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Sebab itu saudara-saudara, benar ada sebuah lagu, kalau bukan kasih, dunia ini hanya mimpi. Surga hanya cerita. Jadi dunia ini diciptakan, segala alam semesta itu diciptakan di dalam bereshit, dalam kasih ini. Sebelum ciptaan ini ada, Allah yang penuh dengan kasih itu. Dia sudah menentukan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia dipilih untuk menjadi anak domba yang harus disembelih di atas kayu salib. Allah itu kasih. Dan terakhir, poin yang berikutnya ini yang sangat berkaitan erat dengan kita. Bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Coba kita baca ayat ini. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tadi kita melihat sebelum dunia dijadikan.
Bapa memilih anak untuk menjadi domba yang disembelih. Tapi dinyatakan pada zaman akhir dikatakan. Waktu Yesus muncul, maka Yohanes Pembaptis menunjuk, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Pernyataan yang tegas menyatakan Yesus sebagai anak domba Allah. Di poin yang berikutnya ini dikatakan apa? Bukan cuma Yesus yang dipilih oleh Bapa. Kita yang belum lahir, yang masih akan lahir sekian waktu ke depan, dikatakan kita ini sudah dipilih oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi poin yang kelima ini saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan ini tidak bisa ditawar. Allah itu Allah yang kudus. Makanya kekudusan itu tidak bisa ditawar. Allah tidak pernah menurunkan standar kekudusannya. Kita yang harus naik kepada standarnya Allah. Memang gereja ini sudah banyak kompromi, sehingga standar kekudusan itu sudah menurun sebenarnya. Tapi itu bukan kebenaran. Karena standar kekudusan Allah ini tidak pernah berubah. Allah adalah Allah yang tidak berubah. Saudara dan saya, kita dipilih. Walaupun kita belum ada, belum punya kesadaran diri karena kita belum muncul. Tapi Allah dalam kemahatauannya sudah memilih. Bahkan di ayat yang lain dikatakan Allah memilih kita bukan global, tapi one by one. Nama demi nama, satu persatu. Allah sudah mengenal untuk apa kita dipilih. Supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat. Dan endingnya kita bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Kata kudus itu punya pengertian ya selain suci, mulia. Tapi kata kudus itu punya pengertian terpisah, separated, dipisahkan. Nah itu kata kudus itu, consecrated. Jadi kudus itu artinya dipisahkan dengan yang lain. Makanya saudara-saudara kalau kita melihat penciptaan ini, kalau saudara renung-renungkan, sebenarnya ujung-ujungnya dari penciptaan ini adalah pemisahan. Sebenarnya Allah itu mau memisahkan. Coba ya, kita lihat ya. Terang hari pertama itu memisahkan apa? Terang dengan gelap. Hari kedua, cakrawala mulai ada. Memisahkan apa? Dikatakan air yang di atas dan air yang di bawah. Kemudian hari ketiga, daratan kering. Memisahkan apa? Daratan dan lautan. Keempat, benda-benda penerang memisahkan apa? Siang dan malam. Kelima, ikan dan burung memisahkan ada binatang yang di dalam air, ada binatang yang terbang di udara. Dan yang keenam, hewan dan manusia memisahkan apa? Memisahkan ada makhluk hidup yang cuma hidup tok jiwa. Tapi ada makhluk hidup yang punya roh, yaitu manusia. Pemisahan dan pemisahan. Ini tujuan Allah sebenarnya. Sebab itu ketika Allah menyelamatkan kita, Dia berikan roh, Dia berikan terang, Dia berikan hidup yang baru. Tujuannya apa? Terpisah. Pisahkan dirimu dari yang lalu, dari yang gelap ini. Kuduskan dirimu. Pisahkan dirimu. Jangan lagi seperti dulu, jangan lagi seperti dunia. Engkau ini lain sekarang, engkau ini anak-anakku. Engkau ini adalah calon-calon pewaris kerajaanku. Engkau adalah calon-calon pengantenku. Engkau adalah orang-orang yang akan tinggal dalam kekekalan bersama dengan aku. Maka engkau harus terpisah dan terpisah dari dunia. That is kekudusan. So itu saya katakan hidup kudus itu bukan sebuah opsi. Sebagai anak Tuhan, hidup kekudusan itu bukan option. Bukan mau ini enggak apa-apa, enggak ya enggak apa-apa, bukan begitu. Itu adalah sebuah keharusan, keniscayaan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita hidup terpisah. Memang masih di dunia, tapi cara hidup kita bahkan menyangkut seluruh aspek hidup kita. Bahkan kalau kita pelajari dalam Alkitab, cara kita bekerja pun itu enggak boleh sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia menghalalkan segala cara, yang penting pokoknya bisa untung. Tapi anak Tuhan tidak boleh. Punya standar-standar yang ditulis dalam firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita terpisah. Tuhan mau terpisah. Dari awal Tuhan menciptakan itu, Tuhan cuma mau ada pemisahan antara terang dan gelap. Bayangkan
Hari pertama aja belum ada matahari, bulan, bintang, terang yang dikasih. Kenapa? Supaya jelas ini yang terang, ini yang gelap. Dan ini prinsip itu juga ada, bukan kamu anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Hiduplah sebagai orang-orang terang. Mari saudara, kita mau menyadari bahwa Tuhan punya mau dalam hidup ini. Dia yang menciptakan kita dalam kasih. Dia yang mencurahkan kasihnya kepada kita. Ternyata dia punya mau. Kemauannya simple, yaitu supaya kita hidup terpisah. Supaya kita hidup separated, terpisah dari dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia. Enggak boleh sama. Makanya firman Tuhan berkata demikian. Coba kita baca ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hidup ini terus berubah, bergulir. Sekarang mau bergulir kemana? Kira-kira begitu pengertian ayat ini. Kita mau bergulir, kita mau berubah kemana? Transformasi kita ini mau kemana? Ke atas atau ke bawah? Yang tahu adalah kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata jangan ke bawah. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan ke sini, tapi ke sana. Transform. Makanya kata berubah ini dikatakan di dalam bahasa aslinya metamorfo. Dari metamorfo ada kata metamorfosa. Berubah oleh apa? Oleh pembaharuan budi. Renewing of your mind. Ini lo harus berubah. Makanya saya katakan pertobatan itu tidak cukup cuma air mata. Banyak orang bertobat cuma air mata titik. Oh, menyesal, titik. Nggak bisa. Pertobatan itu menyangkut mind, menyangkut perubahan pikiran. Kita sadar, aku keliru, aku sudah nyakiti hati Tuhan, sudah membuat Tuhan menangis. Mind, berubah. Kalau sudah begitu disertai dengan sebuah tekad komitmen, nah inilah pertobatan. Jadi tidak cukup cuma air mata tok, tapi kita harus renew pemikiran kita dan diikuti dengan sebuah komitmen kita. Disitulah yang dikatakan kita akan dibaharui terus. Jangan menjadi serupa, jangan berubah ke sini, tapi berubahlah ke sana. Kalau kita berubah ke sini, apa yang terjadi next? Kita akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Makanya Rasul Paulus jangan menjadi serupa dengan ini. Ini mau dihukum oleh Tuhan. Tidak lama lagi dunia ini akan jatuh dalam penghukuman Allah. Tidak main-main. Tapi Rasul Paulus kata, ayo berubah, renew, berubah budimu, akalmu, pengertianmu, perasaanmu, berubah terus. Terus disempurnakan. Dan kita tidak akan ikut dihukum bersama-sama dengan dunia. Pesan terakhir, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan, dan Dia juga Allah yang kudus. Sebab itu mari kita hidup dalam kasih dan kekudusan. Tuhan memberkati.